Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa basah di lisan kita. Karena hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa. Walaupun dilanda satu cobaan, tapi tetap Allah berikan ribuan kenikmatan yang tidak boleh kita lupakan. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk materi. Setelah beberapa hari anak-anak ibu telah menjalankan pesantren Ramadan walaupun melalui daring, ikuti dengan baik, insya Allah akan menjadi ilmu yang berkah. Dan niat amalkan dalam diri kita. Karena kalau hanya kita dengarkan, tidak kita kerjakan, kita amalkan, maka hanya sekedar mendengar saja. Tidak jadi ilmu dan tidak akan menjadi kebaikan dalam diri kita, tidak berubah apa-apa. Anak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi hari ini yang akan ibu sampaikan itu adalah tentang Ramadan Madrasah Akhlak. Jadi Ramadan mampu menjadi madrasah untuk akhlak kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita benar-benar menjalani Ramadan sebagaimana yang seharusnya. Karena kalau kita menjadikan Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan kalau tingkatan manusia atau seorang hamba, Allah katakan puasa akan menjadikan orang yang bertakwa. Jadi jalani Ramadan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika menjadikan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Yang pertama, dalam agama kita ada 3 unsur utama sebenarnya, anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 unsur utamanya? Unsur yang utama yang pertama adalah akidah. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga ada akhlak. Dan ternyata ketiga-tiga ini adalah tujuan utamanya semua kembali kepada akhlak. Tujuan utamanya akan kembali kepada akhlak. Apa diantaranya? Yang pertama adalah akidah. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwasanya ahmadul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi akidahnya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya, kalau sudah sempurna imannya maka tinggi akidahnya. Dan orang yang paling tinggi akidahnya itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Berarti bermuaranya ibadah akidah, bermuaranya tujuan utamanya adalah bagaimana memperbaiki akhlak. Dan yang kedua itu adalah ibadah. Kita tahu bahwasanya sering kita dengarkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan yang keji lagi munkar. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat tidak mampu merubah akhlak seseorang, Allah tidak akan mengatakan demikian. Tetapi ini dikatakan oleh Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti ibadah sholat kita salah satu tujuan utamanya juga adalah merubah akhlak agar menjadi lebih baik. Kemudian apalagi ibadah diantaranya yang merubah akhlak? Diantaranya adalah ibadah zakat. Ibadah zakat mampu merubah akhlak. Apa sih akhlak dari yang diubah dari ibadah zakat?
Di antaranya akhlak yang diubah dari ibadah zakat adalah pelit, kikir, kedekut. Itu mampu dirubah ketika zakat. Maka kita tahu bagaimana orang yang zakat dia membayar setiap tahunnya, dia menyerahkan zakat fitrahnya di antaranya, mensucikan hartanya dari yang haram, membersihkan dirinya dari sifat-sifat akhlak pelit tadi. Dan kembali lagi, ternyata ibadah salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, sekarang kita perhatikan masuk kepada judul yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu adalah Ramadan Madrasah Akhlak. Dan kita lihat apa itu akhlak itu sendiri. Sehingga dua poin tadi muaranya adalah akhlak. Maka ketika akidah dan ibadah kita perhatikan muara salah satu tujuan utamanya adalah akhlak, maka wajar Rasulullah SAW pertama sekali menyampaikan bahwasanya kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau dalam bahasa Arab, innama berarti tujuan utama Rasulullah hanya untuk. Jadi tujuan Rasulullah itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu tujuan utamanya. Jadi jelas, sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini apa sebenarnya? Bagaimana sih akhlak? Sehingga dua poin akidah, ibadah, muaranya akhlak, kemudian makhluk istimewa yang Allah utus, Rasulullah SAW diutus itu untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka harus kita tahu apa itu akhlak sebenarnya. Maka kita perhatikan, akhlak adalah perangai kita. Apa saja akhlak itu ada kita sebut dengan tabiat kita, perangai kita, kebiasaan kita, kelakuan kita, bahkan budi pekerti itu masuk kategori akhlak. Jadi hari ini segala sesuatu harus berimbasnya kepada akhlak. Kalau kita baca buku tentang agama, harus berimbasnya kepada akhlak. Baca buku yang baik, kita harus berikan perilaku kita yang baik. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka kita buktikan dengan hal-hal yang baik. Dan itu segala sesuatu berimbas kepada akhlak. Dan akhlak itu perangai, tabiat, kebiasaan kita, kelakuan kita, budi pekerti kita. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah puasa kita ada hubungannya dengan akhlak kita? Apakah puasa kita ada hubungannya dengan akhlak kita? Maka jawabannya adalah iya. Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu untuk memperbaiki akhlak kita. Apa saja akhlak yang diperbaiki di bulan Ramadan? Maka yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga dermawan. Yang keempat nanti akan kita bahas tentang jujur. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah sabar. Ramadan akan memperbaiki akhlak sabar seseorang. Artinya kan, jika seseorang telah lulus madrasah Ramadan, seharusnya sabarnya bertambah. Jadi kalau sebelumnya dia sabar, ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka sabarnya harus bertambah. Jadi jika selesai Ramadan, sebelumnya dia tidak sabar, dia menjalankan Ramadan, selesainya masih juga tidak sabar, maka bisa dikatakan dia gagal atau tidak lulus dalam madrasah Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, "Shaumu syahri sabri." Puasa adalah bulan kesabaran. Jadi nama lain bulan Ramadan adalah puasa bulan sabar. Jadi kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa melatih kesabaran, maka tidak berhasil madrasah kita. Nah, kenapa dinamakan dia di bulan? Kenapa
bulan Ramadan, kita perhatikan. Kita disuruh sabar dalam hal apa? Disuruh sabar dalam hal ibadah. Biasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, kemudian kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Sekarang ketika di bulan Ramadan, Allah istimewakan. Allah tambah dengan ada sholat tarawih, Allah tambah dengan sholat witir, kemudian subuh bangun lagi dengan sahur. Berarti bulan Ramadan kita diuji sabar, melatih diri kita untuk sabar dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan hanya ibadah terkait sholat saja, baca Al-Quran juga. Di bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan. Kalau di hari biasanya 1 huruf dalam Al-Quran dijadikan 10 kebaikan Allah balas, maka di bulan suci Ramadan dikalikan 10 lagi. Jadi istimewanya bulan suci Ramadan. Maka jelas bahwasanya kalau kita pernah dengar hadis qudsi, kata Allah adalah puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya, tapi dengan catatan di sini. Hadis qudsi menjelaskan bahwasanya puasa itu kata Allah untukku. Berarti Allah berikan pahala yang luar biasa tanpa batas, tapi dengan catatan di sana. Untukku berarti niat ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya karena Allah, maka baru Allah berikan pahala yang tanpa batas sebagaimana yang Allah inginkan. Karena puasa adalah untuk aku sendiri yang membalasnya, tidak ditetapkan berapanya. Itu istimewanya. Kemudian setelah membaca Al-Quran, maka kita tahu bersama bahwasanya ketika di bulan Ramadan kita disuruh menahan haus, lapar, di antaranya yang paling banyak dipermasalahkan oleh anak ibu yang ada di rumah. Hari ini paling banyak permasalahannya di haus dan lapar. Ketika tiba di sekolah di bulan suci Ramadan, kalau tahun-tahun sebelumnya, Bu, haus Bu, panas Bu. Padahal kita tidak pernah tahu di dalam haus kita, di dalam panas kita, sedih kita, yang hanya kita rasakan sesaat, ternyata Allah sudah sediakan pahala yang luar biasa. Hari ini selalu kita gunakan akal kita untuk melihat hal-hal yang hanya terlihat oleh kita. Tapi kenapa kita ragu dengan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah sampaikan? Allah sediakan pahala yang tanpa batas untuk puasa. Kenapa puasa sakitnya luar biasa menahan haus dan lapar? Karena pahalanya juga luar biasa. Nah, ini yang anak-anak ibu harus ingat. Jadi kalau dunia ini Allah ciptakan ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada langit, ada bumi, maka belajarlah kita juga berpikir ketika Allah perintahkan satu ibadah, maka percayalah Allah akan menyediakan pahala yang luar biasa. Kemudian hari ini kita juga diuji kesabaran kita dengan dilanda satu wabah, yaitu Corona atau COVID-19. Dan hari ini kita tahu bahwasannya khususnya Tanjung Pinang, posisi atau pasien daripada COVID itu meningkat. Dan ini ibu berharap bahwasannya anak-anak ibu tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah, anjuran daripada ulama kita, MUI kita, baik ke MUI pusat maupun MUI Kota Tanjung Pinang. Telah banyak menganjurkan, mulai dari kiai-kiai yang kita tahu, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang kita ikuti, seluruhnya sudah mengingatkan untuk mengikuti anjuran-anjuran tersebut. Jadi jangan lagi ada bantahan berdasarkan nalar kita. Sebab nalar kita itu hanya kita pikirkan berdasarkan yang kita tahu. Sementara ulama kita itu mengkajinya. Apa yang telah difatwakan itu dikaji dulu sebelum disampaikan. Berbeda dengan hari ini yang kita pikirkan. Jadi jangan dibantah dengan bahwasanya ini hanya flu saja Bu. Ini kan hanya jalan saja Bu, kedai kopi saja Bu. Ini jangan. Ini berbahaya. Karena kalau kita yang membantah untuk diri kita sendiri, kemudian hanya kita sendiri yang berdampak, maka tidak masalah. Kenapa? Karena kita yang berbuat, kita yang berdampak. Tapi hari ini, jika anak-anak itu tidak mengikutinya, kemudian membantah dengan tanpa dasar atau tanpa itu, maka yang berdampak akan ke keluarga kita, sahabat kita, saudara kita. Jadi ini sangat luar biasa dampaknya. Ibu berharap dengan sangat bahwasanya anak-anak ibu tetap stay di rumah, jaga batas bagaimana kita bersosial, dengan siapa kita bersosial, dan kita ikuti anjuran bahwasanya sering cuci tangan. Jadi cuci tangan ini nampaknya sepele, tetapi orang yang mengikuti anjuran-anjuran ataupun
dalam agama kita bahwasanya kita ketika melaksanakan sholat wajib maka secara otomatis kita akan membersihkan. Ini salah satu istimewanya sholat diantaranya. Jadi insya Allah ketika anak ibu rutin menjalankan sholat, rutin mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, MUI, pakarnya, bahkan maka insya Allah kita hanya bisa berusaha saja, kemudian kita serahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah, ya Allah aku berserah kepada Engkau. Segala sesuatu yang terjadi, kita yakini bahwasanya kita memiliki iman qada dan qadarnya Allah. Ada ketetapan daripada Allah, takdir Allah. Dan ini tidak boleh kita lupakan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada tentang sabar dalam ibadah, sabar dalam baca Al-Qur'an. Ada tentang bulan Ramadan kita disuruh sabar menahan haus dan lapar, padahal makan itu halal. Kemudian kita juga disuruh sabar hari ini menyikapi, menangani satu wabah yang Allah berikan cobaan kepada kita, yaitu tentang corona. Dan segala sesuatu ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa kita lewati ketika tidak ada sabar dalam diri kita. Jadi jadikan madrasah Ramadan ini sebagai madrasah sabar kita, supaya kita benar-benar meningkatkan kesabaran kita dari sebelumnya. Jadi sabar ini hampir kunci dalam hidup kita. Kalau orang yang tidak sabar menyikapi segala sesuatu akan menjadi buyar. Ada satu masalah dia tidak sabar, langsung sikapi dengan emosinya, maka akan jadi masalah yang baru. Jadi biasakan diri untuk sabar. Kemudian, apakah kita hanya sabar dalam hal ibadah saja? Ternyata dalam bulan suci Ramadan, sabar bukan hanya dalam ibadah saja. Ada lagi satu. Di antaranya apa? Ini yang sering kita lewati. Di antaranya adalah di bulan suci Ramadan kita harus sabar ketika dihina atau dicela. Dan ini mungkin biasa terjadi dalam hidup kita. Tapi ingatlah di bulan suci Ramadan ini istimewa. Ada transaksi di sini. Ada transfer pahala di sini. Yakini ketika ada orang yang menghina kita, orang yang mencaci maki kita, maka ada transfer pahala di sini. Ingat saja transfer pahala di sini. Maka jika seorang muslim sedang berpuasa, kemudian ada yang mengajak ia berkelahi, ada yang mengajak ia maksiat, ada yang mencaci makinya, ada yang menghinanya, maka nasihat Rasulullah SAW katakan, inni shaimun, inni shaimun. Katakan apa? Katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ada orang mencaci maki kita, menghina kita, bahkan menfitnah kita. Ketika kita dalam keadaan puasa, maka nasihat Rasulullah katakan aku sedang berpuasa. Katakannya kepada siapa? Bukan kepada orang yang menghina kita, bukan kepada orang yang mencaci maki kita, melainkan katakan kepada diri kita sendiri bahwasannya saya sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwasannya kalau saya sedang puasa berarti saya tidak akan meladeni cacian makiannya. Saya tidak akan meladeni amarahnya. Saya tidak akan tersinggung dengan hinaannya. Karena saya sedang puasa. Karena saya sedang beribadah kepada Allah. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini harus diingat. Nasihat ini bukan nasihat dari orang yang biasa. Nasihat ini dari Rasulullah SAW. Nah kemudian kita masuki yang pertama tadi sabar, maka kita masuki yang kedua, bagaimana Ramadan madrasah akhlak, yaitu jujur. Jadi ternyata Ramadan juga mampu menjadi madrasah kejujuran dalam diri kita. Kenapa Ramadan mampu menjadi madrasah kejujuran dalam diri kita? Karena pada saat kita puasa tidak ada satu orang pun yang tahu kita makan ataupun tidak. Jadi Ramadan itu adalah sarana melatih kejujuran seseorang. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Dari rumah kita puasa, sahur dengan orang tua kita. Ketika kita keluar rumah, kita minum di luar, makan di luar dengan teman-teman, kembali lagi ke rumah dalam keadaan lemas, lemas-lemasnya seperti orang puasa. Kita bersihkan semua bekas-bekas makanan. Orang tua kita tidak ada tahu. Tapi percayalah, disinilah
madrasah itu, bagaimana Ramadan menjadi madrasah kejujuran. Yang tahu sebenarnya tentang jujur, kita puasa atau tidak, hanya ada dua. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Hanya Allah yang tahu kita jalani hal-hal yang Allah perintahkan, kita jauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Dan siapa orang yang kedua tahu tentang itu? Yang kedua adalah hanya diri kita sendiri. Orang tua kita tidak tahu, guru kita tidak tahu, wali kelas kita tidak tahu, kepala sekolah kita tidak tahu. Dan hari ini berarti Ramadan madrasah kejujuran. Jujurlah dalam diri kita. Kemudian orang yang tidak jujur ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ini hal yang hampir sia-sia. Yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta alias tidak jujur, malah mengamalkannya, maka sesungguhnya Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Allah tidak butuh haus dan lapar orang tersebut. Berarti kalau kita berpuasa, kita tidak jujur, kita berbohong, kita menipu, haus dan lapar kita, Allah tidak inginkan itu. Allah tidak butuh itu. Berarti kita hanya dapatkan haus dan lapar saja. Sia-sia ibadah dalam diri kita. Maka hari ini jadikan Ramadan ini benar-benar madrasah kejujuran dalam diri kita, agar Allah butuh puasa kita. Allah berikan pahala yang luar biasa itu, yang hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Kemudian sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, apabila engkau berpuasa, hendaklah telinga kamu ikut puasa, kemudian mata kamu ikut puasa, dan lisan kamu ikut berpuasa. Artinya apa? Ketika kita sedang berpuasa, maka usahakan telinga kita mendengar hal-hal yang baik saja. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kita dengarkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran, taklim-taklim yang bisa kita dengarkan dari YouTube kita, dari media yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa menghadiri majelis taklim yang ada di masjid, ini harus kita biasakan, karena madrasah ini harus kita jalani kalau mau sukses, kalau mau lulus dengan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita tinggalkan, maka kita selesai saja Ramadannya, tidak lulus sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana puasa lisan kita? Puasa lisan kita, ketika kita berpuasa, maka jaga ucapan yang keluar dari mulut kita. Tidak boleh kita mencaci maki orang, tidak boleh kita menghina orang, bahkan memfitnah orang. Itu tidak boleh, karena kita pada saat itu sedang berpuasa. Jadi konsep berpuasa sebenarnya bukan hanya dia nahan haus, bukan hanya nahan lapar, tapi mulutnya juga tidak boleh mengeluarkan hal-hal yang sekiranya tidak penting. Tidak penting dalam artian apa? Menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang lain. Itu hal-hal yang sia-sia. Kemudian bagaimana kita berpuasa, mata kita berpuasa? Kita lihat hal-hal yang baik saja. Kita lihat hal-hal yang baik yang sekiranya kita lihat mampu menambah iman dalam diri kita. Yang sekiranya kita lihat mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi adalah Ramadan madrasah kejujuran. Maka yang ketiga adalah bagaimana Ramadan mampu menjadi madrasah dermawan. Jadi kalau sebelum di bulan suci Ramadan kita orang yang paling sulit berbagi, kita orang yang paling pelit segala sesuatunya, maka jadikan Ramadan adalah madrasah dermawan. Kenapa Ramadan jadikan madrasah dermawan? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Nah, ketika Ramadan, Rasulullah itu dermawannya menjadi super dermawan, bahkan paling dermawan. Jadi kalau sebelum Ramadan,
Rasulullah menjadi orang yang dermawan, maka ketika Ramadan Rasulullah menjadi super dermawan. Maka kita juga harus berusaha demikian. Apa rahasia Rasulullah menjadi orang yang super dermawan pada bulan suci Ramadan? Kita perhatikan hadis berikut. Kita perhatikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi wasallam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fa yudarisuhul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan ternyata lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Jadi rahasia kenapa Rasulullah itu menjadi paling dermawan, super dermawan di bulan Ramadan, karena setiap malamnya di bulan Ramadan Jibril menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dilakukan Jibril ketika menghampiri Rasulullah SAW? Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qurannya. Masya Allah. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran, Jibril yang menyimaknya langsung di bulan suci Ramadan. Dan sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dari hadis tadi ada dua kunci di sana. Kunci yang pertama adalah baca Al-Quran. Jadi Nabi SAW ketika bulan Ramadan, Jibril menghampiri, Nabi baca Al-Quran, Jibril yang menyimaknya. Artinya apa hubungan dengan akhlak dermawan di sini? Ternyata baca Al-Quran mampu merubah akhlak seseorang menjadi dermawan. Jadi Rasulullah baca Al-Quran setiap malam disimak oleh Jibril dan mampu menambah semangat Rasulullah untuk menjadi super dermawan. Jadi baca Al-Quran itu berpengaruh kepada akhlak kita. Jadi hari ini jika ada orang yang banyak baca Al-Quran tapi tidak berpengaruh pada akhlaknya, maka perbaiki, kita cek kembali. Kita hari ini baca Al-Quran luar biasa, ibadah kita luar biasa, tapi tidak memperbaiki akhlak kita, maka kita cek kembali. Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan ibadah, maka dia akan berimbas kepada akhlaknya. Sebagaimana kita tahu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ditanya kepada anak atau istrinya, Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan, akhlaknya itu luar biasa. Kenapa? Karena Nabi menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, bukan hanya menjalankan ibadahnya, tapi juga menerapkan dalam kehidupannya. Kemudian kunci yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran berpengaruh kepada akhlak dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci yang kedua di sini dijelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Apa maksud lebih dermawan daripada angin yang berhembus? Angin yang berhembus itu kencang sekali. Kalau angin berhembus itu kencang. Dan yang kedua, ketika angin berhembus dia akan kena seluruhnya. Maka Nabi SAW seperti itu. Ketika ada orang yang membutuhkan, Rasulullah kencang sekali memberikan bantuan. Rasulullah sangat dermawan sekali. Ini ibarat angin yang berhembus tadi. Jadi Rasulullah itu ketika ada yang membutuhkan, tidak pikir dua kali ya. Ada yang membutuhkan, langsung dikasih bantuan. Maka hari ini kita juga berusaha. Bagaimana ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, kasih bantuan itu. Karena sebenarnya kalau anak kepada orang tua bukan bantuan, namun sudah kewajiban. Kalau kewajiban kita tinggalkan, bagaimana yang lainnya? Kemudian dari angin yang berhembus di samping dia kencang sekali Rasulullah memberikan bantuan. Rasulullah kalau kasih bantuan hampir seluruhnya dapat. Bukan hanya orang Islam saja, tapi orang non-Muslim juga dapat. Ini jadi sesuatu yang istimewa dalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi berkata. Kemudian yang keempat adalah Ramadan, madrasah, akhlak tadi diantaranya yang keempat adalah disiplin. Bagaimana Ramadan mampu menjadi madrasah disiplin kita.
Kalau terkait dengan disiplin, berarti banyak hal yang harus kita perbaiki, khususnya anak-anak ibu SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Kita lihat bagaimana disiplin di sekolah kita. Ketika jam masuknya jam 7, anak-anak ibu masih ada yang datang jam 8, bahkan jam 9. Nah, di sini kita niatkan, tidak ada kata yang tidak mungkin ketika anak-anak ibu ingin menjadi lebih baik. Percayalah, di antara kita punya karakter buruk kata orang lain, ada kebaikan. Allah selalu berikan kebaikan dalam diri kita. Tergantung potensi yang mana yang kita tonjolkan. Antara kebaikan dengan keburukan, kalau kita tonjolkan keburukan, orang akan mengingat kita adalah siswa yang buruk. Kalau kita tonjolkan tidak disiplin, maka guru akan tahu bosnya dia siswa yang tidak disiplin. Maka hari ini, apakah sifat disiplin tidak ada dalam diri kita? Tidak. Sifat disiplin ada dalam diri kita. Maka hari ini kita niatkan bagaimana sifat disiplin ini kita tonjolkan dan kita berubah menjadi lebih baik. Madrasah Ramadan itu diantaranya mampu merubah disiplin seseorang. Ada beberapa alasan mengapa sih ibadah puasa di bulan Ramadan dapat melatih disiplin. Kita perhatikan. Yang pertama sekali, bahwasanya Ramadan melatih untuk disiplin pada pelaksanaan kewajiban hingga seseorang mendapatkan haknya. Ini kenapa Ramadan mampu merubah. Ternyata kita ini disiplin walaupun sedikit. Apa di antaranya? Ramadan melatih disiplin pada pelaksanaan kewajiban hingga seseorang mendapatkan haknya. Apa itu? Bahwa orang yang sudah mukallaf atau akil balik, dia wajib menjalankan ibadah puasa. Hari ini kalau kita sudah merasa bahwasanya kita sudah akil balik, kita sudah merasa yang seharusnya kita berpuasa, berarti sebenarnya dalam diri kita ada kedisiplinan. Kita jalankan puasa. Tapi ingat, kalau kita sudah akil balik, kita menjalani puasa, tapi tidak sebagaimana yang diharuskan orang berpuasa, orang tidak makan, tidak minum, menjauhi hal-hal dilarang. Tapi kita di sekolah ternyata kita mencuri makanan, kita makan diam-diam, kita minum diam-diam, berarti ternyata kita tidak disiplin sama sekali. Terkait puasa saja tidak disiplin. Karena orang yang sudah mukallaf atau ahli balik wajib menjalankan ibadah puasa, dan jika berhalangan dan berbuka di bulan Ramadan, maka wajib menggantinya dengan puasa di salah satu hari pada 11 bulan berikutnya. Di mana letak disiplinnya? Letak disiplinnya adalah pertama ketika kita sudah akhir balik, kita puasa. Berarti kita disiplin. Yang kedua, ketika kita berbuka puasa atau ada halangan tertentu, kita batalkan puasa kita boleh menggantinya kapan? Di 11 bulan yang lainnya. Berarti selain bulan Ramadan. Nah, ini kan ada disiplin di sini. Kita perhatikan. Kita berpuasa tahun ini di bulan Ramadan ini, ternyata ada yang kita tinggalkan. Kita batalkan 1 atau 2 hari. Kemudian tidak kita ganti, orang lain tidak tahu sebenarnya. Tapi karena kita merasa disiplin di sini, maka tetap kita ganti. Padahal tidak ada yang memaksa kita, kecuali kewajiban kita dan kita merasa disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini komitmen seorang hamba kepada penciptanya. Dan ini tadi masuk kategori disiplin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dasarnya? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, atau lanjutan daripada ayat 183 yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa tujuannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dilanjutkan di ayat ini di Al-Baqarah 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fiddin ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, berarti ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita sakit, Allah tidak membebani kita untuk tetap berpuasa. Allah jelaskan dalam Al-Quran,
Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kita kembali lagi ke disiplin yang tadi, bahwasanya boleh diganti di 11 bulan selain daripada bulan Ramadan. Kemudian, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah di sini. Ada membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di antara membayar yang lain, di antara puasa menggantinya, berpuasa di bulan Ramadan lebih baik jika kita tahu. Kalau kita sudah tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada hal-hal tadi, maka kita usahakan ketika tidak punya halangan yang terdesak sekali, ketika kita tidak sakit, maka harus kita laksanakan puasa. Jangan kita pikirkan bahwasanya kan ada 11 bulan yang lainnya, berarti saya boleh membatalkan puasa hari ini di bulan Ramadan, nanti saya ganti di 11 bulan lainnya. Nah, ini berbeda. Karena kalau dia tahu Al-Baqarah 154 dijelaskan tadi, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian apalagi berpuasa mampu melatih diri kita untuk disiplin, di antaranya disiplin dalam memanfaatkan waktu. Jadi di dalam bulan suci Ramadan kita biasakan bagaimana kita terbiasa dengan disiplin waktu ini tadi. Maka setelah Ramadan kita jalani lagi disiplinnya. Kenapa dia masuk kategori kalau ibadah ini melatih kita untuk disiplin? Karena seluruh ibadah pada dasarnya sudah ada waktunya yang telah diatur. Contoh sholat wajib 5 waktu. Tapi yang lebih diutamakan adalah yang awal waktu. Berarti apa? Dengan sholat melatih kedisiplinan kita. Berarti melatih kedisiplinan dengan sholat. Jadi orang yang menjaga sholatnya, maka insya Allah dia termasuk orang yang disiplin di dalam hidupnya. Apalagi contohnya melatih kedisiplinan dengan membayar zakat fitrah di antaranya. Setiap tahunnya kita disiplin bahwasanya kita membayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Dan ini kategori disiplin. Bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan di bulan suci Ramadan. Maka kenapa kita di luar bulan suci Ramadan tidak bisa kita jalankan? Nah, ini harus kita cek kembali. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai bulan melepas kewajiban saja, tapi jadikan sebagai syahrul tarbiyah. Jadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Nah, kemudian apa lagi Ramadan mampu melatih kedisiplinan kita? Yang ketiga yaitu melatih disiplin dengan berpuasa. Di antaranya kita tahu di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa ada sahur, ada berbuka. Jadi sahur dengan berbuka ini kalau tidak kita renungkan kita anggap biasa saja. Tapi kalau kita renungkan ternyata ada disiplin di sana. Di mana letak disiplinnya? Sahur ada batasnya. Ketika kita bangun tengah malam, kemudian kita sholat tahajud, kita tunggu waktu untuk kita sahur, karena biasanya Rasulullah itu disunahkan 50 ayat hampir habis kalau dibaca Al-Quran, itu mendekati daripada azan subuh. Itu biasa dilaksanakan oleh Rasulullah, itu disunahkan. Maka kalau kita disiplin dengan sahur, kalau kita bangun ternyata kita kesiangan, kalau tidak ada disiplin di sahur ini tadi, maka jam 6 akan ada sahur lagi itu. Tapi kalau kita sudah disiplin dengan waktu sahur, ketika azan, maka kita tidak akan sahur. Kenapa? Ternyata di bulan Ramadan ada disiplin, walaupun hanya sahur saja. Ketika azan, maka tidak boleh lagi sahur. Nah, berarti kan kita disiplin. Jadi sama seperti ketika bel sekolah sudah berbunyi, tidak ada lagi kita berada di luar pagar. Ketika bel sudah masuk, berarti semuanya harus masuk. Maka sama, ketika azan berkumandang, berarti ketika azan subuh berkumandang, berarti tidak ada lagi yang sahur. Nah, ini kan berarti kita disiplin, kita mampu jalankan itu. Apalagi contoh disiplin selain daripada sahur? Disiplin diantaranya adalah ketika berbuka puasa. Ternyata ketika berbuka puasa, seluruh manusia yang berpuasa disiplinnya luar biasa. Tidak ada ketika orang setelah azan maghrib ternyata masih ada yang puasa sampai ke azan isya. Tidak ada seperti itu. Seluruh orang bahkan ditunggu azan maghrib, duduk bersama
luar biasa. Azan maghrib ditunggu, walaupun makanan sudah sedemikian banyak di meja, ada ayam goreng di sana, ada nasi padang di sana, ada seluruh makanan yang kamu inginkan di sana. Ketika belum azan maghrib, tak akan berani kita makan itu. Berarti apa? Ada kedisiplinan dalam berbuka puasa. Jadi ini yang penting. Kita pelajari disiplin di bulan Ramadan, maka kita terapkan di luar bulan suci Ramadan. Jadikan selesai Ramadan disiplin dalam segala sesuatu. Jadi kalau selesai Ramadan ternyata tidak ada yang merubah kita apa-apa, berarti hari ini kita masuk kategori orang yang melaksanakan madrasah tapi gagal. Allah sediakan Ramadan adalah bulan madrasah, tapi kita menjalani, kita masuk ke madrasah tersebut, kita masuk ke sekolah tersebut, tapi kita hanya tamat saja tidak lulus. Jadi kalau SMK 3 itu ada tamat saja tidak lulus deh. Jadi sama anak. Kalau kita berusaha bagaimana kita ikuti prosedur sekolah, kita datang pagi-pagi, kita tahu masuk jam 7, berarti kita harus datang sebelum jam 7. Guru sebelum jam 7 sudah ada menanti anak-anak ibu semuanya di atas, menanti salaman bahkan. Nah hari ini jika ada kita merasa bahwasanya salaman itu hanya biasa-biasa saja, ini harus kita perbaiki juga. Niatkan di bulan suci Ramadan, saya perbaiki hal-hal yang tidak baik. Saya perbaiki hal-hal yang tidak baik. Kalau sekiranya yang lalu saya tidak taat, yang lalu saya tidak disiplin, saya terlambat datang ke sekolah, maka saya berniat bagaimana Ramadan tahun ini 1441 Hijriah ini saya mampu menjadi orang yang paling disiplin. Saya mampu menjadi siswa yang paling sabar ketika diberikan tugas, ketika belajar dengan baik. Jadi belajar itu juga butuh kesabaran. Tak ada orang belajar satu kali datang langsung menguasai satu bab atau langsung menguasai satu buku, nggak ada seperti itu. Jadi orang hebat hari ini pun dia semua melalui proses itu. Kemudian niatkan bagaimana hari ini Ramadan mampu menjadi kita orang yang paling dermawan, sebagaimana yang Rasulullah contohkan tadi. Jadi jangan pula setelah Ramadan kita menjadi yang sebelumnya kita hanya dermawan saja. Ketika Ramadan kita agak dermawan, selesai Ramadan hilang dermawan, berarti gagal total Ramadan kita. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang yang gagal total dalam hidup kita mau menjadi orang-orang yang terbaik. Yakin dan percayalah anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap kebaikan kita, di setiap keburukan kita, di setiap kesalahan kita, percayalah Allah menyediakan kebaikan dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang terlalu bandel, tidak ada. Tidak ada sesuatu yang benar-benar bandel juga tidak ada. Percayalah, kalian adalah siswa yang baik ketika kalian menonjolkan sifat terbaik yang ada dalam diri kalian. Maka ibu berharap dengan sangat tonjolkan hal-hal yang baik. Jadilah siswa-siswa terbaik, jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Jadilah seorang hamba yang dibanggakan oleh Allahnya. Jadilah seorang umat yang dibanggakan oleh Nabi-Nya. Insya Allah kita akan mampu menjalankan itu semua. Jadikan madrasah ini sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan untuk kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan kurang ibu mohon maaf, dan ibu ingatkan bahwasanya setelah materi ini anak-anak ibu tetap menyelesaikan tugasnya. Ada resume yang harus diselesaikan, kemudian dikirimkan di portal pesantren Ramadan, tetap harus dijalankan. Dan yang paling penting ada setelah resume anak-anak ibu lakukan, maka niat amalkan. Kalau perlu kita sampaikan, karena ilmu ini bukan hanya kita amalkan sendiri, tapi harus disampaikan. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.